Halo, kembali lagi bersama saya Akbar Farroji. Di video kali ini kita akan bahas sebuah OLT atau Optical Line Terminal. Ini kita ada OLT mini OLT dari HSGQ. Ya, ini HSGQ. Mini OLT 4 pon. Oke, ini OLT-nya ya. Ini OLT-nya. Sekarang kita mau buka. Sebenarnya ini udah kita buka dan udah sempat kita tes. Cuma baru sempat kita bikin video sekarang. Oke, sekarang kita buka dulu OLT-nya. Di sini kita udah dapet ya. Di sini kita udah include sama SFP. Ini ada SFP OD. Kita dapat 4 SFP OD. Dia di spesifikasinya PX20 8 dBm. Ini kita dapat 4 biji. Brandnya OD ya. Dia TX-nya 1490, RX-nya 1310. Seperti OLT pada umumnya. Kemudian di sini kita juga dapat sebuah SFP uplink. Ini SFP Huawei. Dia SFP tapi ujungnya ini portnya RJ45. Tuh ya. Jadi kita pakainya kabelnya RJ45 ke uplinknya, ke mikrotik. Kenapa kita pakai ini? Nanti akan saya jelasin. Oke, ini SFP-nya. Kemudian ini kita dapat kupingan. Ini buat ditaruh di rak. Kita pakai ini. Terus ini ada kabel power. Ini kabel power AC. Buat dicolokin ke listrik. Ini kita ada ini juga. Baut ya. Ini baut buat kupingan. Terus ada unit OLT-nya. Ini dia OLT-nya. Bentuknya kecil karena memang dia mini OLT. Ukurannya kecil dibandingkan dengan OLT yang besar gitu kan. Makanya kupingannya juga besar kupingnya, karena memang biasanya kan kalau yang standar kan ukurannya 19 inci ya. 19 inci, nah sedangkan ini dia kecil jadi pakai kupingan yang panjang. Karena ukurannya kecil nih. Ukurannya hanya sejengkal. Dibandingkan dengan seri yang layer 3. Ini kan HSGQ E04M, ini dia layer 2 mini OLT. Ukurannya kecil, dia hanya layer 2. Kalau yang layer 3 yang serinya HSGQ E04L, E04i itu dia layer 3, bentuknya besar full gitu ya, 19 inci full. Kalau yang ini yang mini gitu. Makanya dia uplinknya juga hanya ada 4 SFP. Itulah kenapa kita harus menggunakan SFP itu RJ45 gitu. Karena nanti uplinknya dia nggak ada port RJ45, dia nggak ada port LAN selain port ini NMS. Port NMS ini fungsinya untuk manajemen. Jadi kita mengkonfig OLT ini lewat port NMS ini, kita colokin ke laptop. Nah, sedangkan untuk uplinknya dia baik itu PON dan uplink dia menggunakan SFP. Di sini kita pakai ini SFP itu RJ45. Jadi kita masih tetap pakai kabelan ke mikrotik. Kecuali kalau mikrotik kalian udah menggunakan SFP juga, jadi kita pakai SFP BD di sini. Berhubung mikrotik saya masih menggunakan mikrotik yang biasa, nggak ada SFP-nya, jadi kita harus pakai SFP itu RJ45. Ini sebagai converter dari interface SFP ke RJ45. Seperti ini. Ini bentuk OLT-nya ya. Tuh, OLT-nya kecil. Di sini dia ada 4 port PON. Di sini ada 4 port uplink. Kemudian di sini ada port NMS. Di sini ada indikator. Gitu. Ini serinya E04M, dia layer 2.
Dan bedanya layer 2 dengan layer 3 adalah layer 2 itu dia hanya berfungsi sebagai bridge saja, yang nggak bisa routing dan dia nggak bisa VLAN gitu. Jadi fungsinya hanya seperti switch hub aja gitu. Fungsinya hanya sebagai bridge yang menjembatani antara MikroTik dengan ONT atau dengan ONU gitu. Kalau yang layer 3 dia bisa routing, jadi dia bisa kita config VLAN-nya di OLT-nya langsung. Sedangkan karena kalau layer 2 ini dia hanya bisa melewatkan VLAN saja. VLAN bisa lewat, cuman kita nggak bisa config di OLT-nya. OLT-nya ini hanya sebagai bridge aja untuk melewatkan VLAN. VLAN bisa lewat, tapi VLAN-nya dari MikroTik langsung kita panggil di ONU. Berbeda dengan layer 3. Makanya kalau kalian punya budget lebih baik kalian beli yang layer 3 sekalian, karena config-nya akan lebih kompleks dan lebih komplit gitulah dibandingkan dengan yang layer 2 ini. Kenapa kita beli layer 2? Karena kelas harganya layer 2 dengan layer 3 harganya cukup lumayan. Jadi untuk pemula-pemula yang nggak terlalu ribet dengan VLAN, kita bisa pakai OLT ini aja. Karena ini pun udah lebih dari cukup untuk sekelas pemula seperti itu. Oke, ini ya, ini bagian fisiknya. Ini indikatornya ada PON 1 sampai PON 4, PON itu yang ini. Kemudian GE itu yang ini untuk uplink, ini untuk sumber internet. Kemudian ada indikator power, kemudian SIS ini maksudnya sistem. Jadi kalau misalnya indikatornya kedip-kedip berarti si OLT-nya bekerja dengan baik gitu. Dan kemudian ada port NMS, indikatornya ini kalau kita lagi config atau kita mau setting si OLT-nya, colokin portnya ke sini, kabelnya ke port NMS ini gitu. Ini ada tombol reset. Kemudian di bagian samping nggak ada apa-apa lagi. Ini lubang buat baut kupingan. Dan di belakang kita lihat ada sebuah kipas ini. Ini untuk pendingin, kemudian ini untuk grounding, dan ini portnya, port untuk power AC 220. Ada tombol on off-nya juga. Jadi nanti ini kabelnya kita masukin ke sini gitu. Dan untuk yang seri ini memang dia hanya mendukung satu power aja. Jadi dia hanya bisa mengandalkan listrik dari PLN. Ketika listrik PLN mati ya udah kita nggak punya backup gitu. Kecuali untuk yang seri layer 3 ada beberapa E04L apa E04R gitu ya, yang seri baru itu. Untuk yang layer 3 ada beberapa tipe yang memang mendukung dual power. Jadi ada power untuk listrik dari PLN, di sampingnya ada power DC gitu untuk kita masukin ke baterai atau ke aki lah gitulah istilahnya. Jadi ketika listrik PLN-nya mati lampu, PLT-nya tetap hidup di backup dari power DC-nya. Tapi untuk yang seri ini karena nggak ada, jadi mau nggak mau kita bisa akalin, kita modif. Jadi di OLT-nya kita buka, kemudian di bagian inputnya nanti kita modif pakai input DC, itu bisa. Atau kalau kita nggak mau ribet buat modif-modif bongkar-bongkar, kita bisa pakai UPS untuk mengakali mati listrik itu. Oke, itu ya, itu aja. Oh, sebentar, satu lagi nih. Ini kita bahas dulu mengenai SFP-nya. Jadi, ini kita punya 4 PON. Dan SFP-nya ini SFP-nya. Nah, SFP-nya ini kita colok ke sini. Oke, ini kita contoh aja satu. Nah, ini. Jadi nanti yang ke klien itu outputnya dari sini. Kita pakai kabel FO dari sini. Sedangkan untuk sumber internetnya kita menggunakan SFP to RJ45 gitu. Nah, untuk batas maksimum ONU atau modem yang terkonek ke OLT ini sesuai dengan standar, EPON itu hanya bisa mampu menghandle 64 ONU dalam satu PON. Dan karena kita punya 4 PON di sini, jadi satu PON itu 64 dikali 4 sama dengan 256. Jadi kita punya maksimal 256 user yang bisa kita handle menggunakan OLT ini. Untuk sekelas pemula ini udah lebih dari cukup. Berbeda dengan kelas ISP besar, mereka menggunakan OLT GPON.
dimana GPON itu dalam satu ponnya bisa menampung maksimal 128 ONU gitu. Kalau EPON maksimal 64 ONU per portnya gitu. Dan nanti juga kita akan bahas mengenai perbedaan OLT, EPON, dan GPON di video selanjutnya. Dan untuk ONT-nya juga kalau dalam untuk ONU-nya, kalau EPON sama GPON itu jelas beda. Jadi untuk OLT EPON kita harus menggunakan ONU yang EPON juga. Oke, seperti kita ketahui, OLT EPON itu per port SFP-nya hanya bisa menampung 64 modem atau 64 ONU. Berbeda dengan OLT GPON di mana satu port SFP-nya itu bisa menampung hingga 128 modem atau ONT bahasanya kalau dalam GPON. Namun sekarang udah ada OLT yang bisa per port SFP-nya itu menampung 128 ONU OLT EPON-nya. Ini saya kasih tahu, ini contohnya. OLT Hyoso ini 2 pon, dia mengklaim bisa menampung 128 ONU per portnya. Karena dia 2 pon artinya dia bisa menampung 256 ONU dalam satu OLT 2 pon ini gitu. Kalau standarnya kan harusnya kan 2 pon kali 64 artinya cuma 128 ONU berarti. Tapi karena dia mengklaim bahwa satu port SFP-nya itu bisa menampung 128 ONU, artinya 2 pon itu OLT ini hanya dengan 2 pon ini dia bisa menampung sebanyak 256 ONU. Ini sebuah terobosan yang sangat bagus karena artinya dia bisa menyaingi portnya GPON, di mana secara kodrat EPON itu harusnya hanya 64, tetapi mereka Hyoso membuat sebuah teknologi baru di mana OLT EPON bisa menampung 128 ONU gitu. Dan semoga pabrikan-pabrikan lain juga mengikuti jejaknya Hyoso agar dalam satu OLT yang kecil ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, OLT EPON bisa menampung lebih banyak modem lagi gitu. Karena OLT EPON dan GPON harganya jauh berkali-kali lipat. Begitupun dengan ONU-nya. Kalau ONU EPON itu untuk sekarang agak susah kita cari di pasaran karena kebanyakan itu penjual-penjual itu sekarang udah jual-jualnya ONT-nya ONT GPON gitu. Sedangkan untuk OLT EPON itu biasanya ONT-nya itu ONT yang zaman dulu, antenanya kecil lah, sinyalnya kecil lah gitu kan. Tapi ada beberapa ONT GPON keluaran dari Huawei itu bisa di upgrade firmware-nya dari GPON ke EPON gitu. Jadi meskipun dia GPON, selama kita bisa rubah firmware-nya ke EPON itu bisa kita pakai gitu. Jadi itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih memudahkan kita untuk menggunakan jaringan FTTH kita ini. Karena biasanya untuk OLT EPON, ONT-nya itu, ONT EPON-nya itu bentuknya kayak gini nih. Bentuknya udah jadul, antenanya kecil, sinyalnya kecil gitu kan. Jadi kadang klien tuh kurang puas karena memang ONT-nya kelihatannya udah jadul, bentuknya juga udah buluk-buluk gitulah. Bentuknya aneh-aneh, berbeda dengan ONT GPON yang sekarang kan simple-simple gitu. Bentuknya bagus, kotak simple, antenanya besar-besar. Kemudian kemampuan jangkauan sinyalnya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan ONU EPON gitu. Namun sekarang udah ada solusi, kita bisa menggunakan ONT GPON dari Huawei yang bisa kita rubah firmware-nya sehingga dia bisa jalan di ONT EPON. Oke, itu aja dulu mungkin di video kali ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai perbedaan OLT GPON dan EPON, kemudian perbedaan teknologinya, perbedaan kapasitasnya, kemudian juga spesifikasi dan lain-lainnya kita nanti akan bahas di video selanjutnya. Dan juga kita nanti akan bahas apa perbedaan jaringan FTTH menggunakan OLT dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan media converter atau HTB. Kemudian kita nanti akan bahas kelebihan dan kekurangannya di video selanjutnya. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.